Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Arin Puspitasari. Saya adalah mahasiswi dari salah satu program studi pendidikan fisika angkatan 2019 Universitas Cendrawasih Jayapura. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi saya yaitu strategi belajar mengajar. Sebelum itu terlebih dahulu kita harus tahu apa itu sih strategi? Pengertian strategi belajar mengajar. Strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Ada 4 strategi dasar. Yang pertama, mengidentifikasi serta menetapkan tingkah laku dari kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan sesuai tuntutan dan perubahan zaman. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih sistem belajar mengajar yang tepat untuk mencapai sasaran yang akurat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan guru dalam menunaikan kegiatan mengajar. Dan yang terakhir, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik untuk penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. Dari keempat uraian di atas bisa diterapkan dalam proses belajar mengajar sebagai berikut. Yang pertama, proses mengenal karakteristik dasar anak didik yang harus dicapai melalui pembelajaran. Yang kedua, memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan kultur, aspirasi, dan pandangan filosofis masyarakat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik mengajar. Yang keempat, menetapkan norma-norma atau kriteria-kriteria keberhasilan belajar. B. Komponen strategi pembelajaran. Yang pertama, ada guru. Nah di sini masing-masing guru dapat berbeda dalam pengalaman, pengetahuan, kemampuan dalam menyajikan dan mengatur pelajaran, gaya mengajar hingga pandangan hidup atau wawasannya. Yang kedua, ada peserta didik. Di dalam kegiatan belajar mengajar, peserta didik mempunyai latar belakang yang tentunya berbeda-beda. Dan yang ketiga, ada tujuan. Tujuan merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pembelajaran. Yang keempat, ada bahan pelajaran. Bahan pelajaran adalah komponen kedua dalam sistem pembelajaran. Dan yang kelima ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yaitu inti kegiatan dalam pembelajaran. 6. Metode. Metode adalah cara yang digunakan oleh pengajar dalam menyampaikan pesan pembelajaran pada peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran dan komponen yang juga mempunyai fungsi yang sangat menentukan. 7. Alat. Alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Yang ke-8 ada sumber belajar. Sumber belajar yaitu buku pembelajaran siswa. 9. Evaluasi. Evaluasi merupakan komponen terakhir dalam sistem proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada situasi atau lingkungan. Seperti situasi di perkampungan pembelajarannya harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan, keadaan, dan latar belakang di lingkungan itu tersebut. C. Fungsi dan tujuan strategi pembelajaran. Berikut ini terdapat fungsi dan tujuan dari strategi pembelajaran yakni sebagai berikut. Yang pertama, memberikan isi pembelajaran kepada peserta didik. Dan yang kedua, menyampaikan informasi ataupun bahan materi yang dibutuhkan belajar untuk menunjukkan unjuk kerja. D. Klasifikasi strategi belajar mengajar. Yang pertama ada konsep dasar strategi belajar mengajar. Yang kedua ada sasaran KBM. Yang ketiga, belajar mengajar sebagai suatu sistem. Keempat, hakikat proses belajar mengajar. Kelima, entering behavior siswa. Keenam, pola-pola belajar siswa. Ketujuh, memilih sistem belajar mengajar. Dan yang terakhir, pengorganisasian kelompok belajar. P. Implementasi belajar mengajar. Yang pertama ada perencanaan.
dan yang kedua ada pengorganisasian, dan yang ketiga pengarahan, dan yang terakhir ada pengawasan. Guru harus pandai memilih apa yang isi pengajaran serta bagaimana proses belajar itu harus dikelola dan dilaksanakan di sekolah. Ada juga jenis belajar yang perlu dibedakan, yakni yang pertama ada belajar konsep dan belajar proses. Konsep lebih menekankan hasil belajar kepada pemahaman fakta dan prinsip, banyak bergantung pada apa yang diajarkan guru, yaitu bahan atau isi pembelajaran dan lebih bersifat kognitif. Yang kedua, sedangkan belajar proses atau keterampilan proses lebih ditekankan pada masalah bagaimana bahan pelajaran itu diajarkan akan dipelajari. Bila persoalan belajar keterampilan proses itu dikaitkan dengan CBSA atau cara belajar siswa aktif, maka tampak beberapa kesamaan konseptual baik belajar konsep maupun belajar keterampilan proses keduanya mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, meningkatkan pentingnya makna belajar untuk mencapai hasil belajar yang memadai, tuntas, dan utuh. Yang kedua, menekankan pentingnya keterlibatan siswa dalam proses belajar. Yang ketiga, menekankan bahwa belajar adalah proses dua arah yang dapat dicapai oleh anak didik. Dan yang terakhir ada menekankan hasil belajar secara tuntas dan utuh. F. Karakteristik strategi pembelajaran. Ranke L. Tobing, DKK, tahun 1990 halaman 5, mengidentifikasi 5 karakteristik suatu strategi atau model pembelajaran yang baik yang meliputi berikut ini. Yang pertama ada proses ilmiah, yang kedua ada spesifikasi hasil belajar yang direncanakan, yang ketiga spesifikasi lingkungan belajar, yang keempat kriteria penampilan, dan yang kelima model pembelajaran merencanakan tingkah laku yang diharapkan dari siswa yang dapat didemonstrasikannya setelah langkah-langkah mengajar tertentu. Dan yang terakhir, cara-cara pelaksanaannya, yaitu semua model pembelajaran menyebutkan mekanisme yang menunjukkan reaksi siswa dan interaksinya dengan lingkungan. Sekian materi terkait strategi pembelajaran serta dengan penerapannya yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.